Kita akan mulai ya, teman-teman, karena sudah 8 menit ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Mbak Yasinta, Pagi, Pak. Pak, Jos, dan Mbak Divani, Mbak Yovena, ya, Mbak Esti. Oke, dalam mata kuliah Entrepreneurship, mata kuliah fakultas ini, eh, di kelas Team Teaching ya, saya dengan Pak Nuryadi ini, dalam pertemuan terakhir akan saya jelaskan secara singkat ya, untuk project UAS ya, ASN 8. Teman-teman bisa cek nanti di web e-learning. Sudah saya berikan assignment di situ dan dari projectnya sebenarnya sudah diberi clue dari awal itu UTS juga. Setelah UTS diingatkan bahwa apa yang teman-teman lakukan kan nanti akan dituliskan dalam bisnis canvas ya, proposal bisnis canvas teman-teman yang nantinya merangkum secara detail, tetapi bisa dilihat oleh pembaca itu dari mapping secara keseluruhan. Kenapa bisnis model Canvas ini populer? Karena secara singkat itu sekilas seperti melihat abstrak ya, kalau dalam penelitian itu bisa melihat di mana eh, letak-letak awalnya ya, mulai dari segmennya ya, kenapa memilih segmen ini, ada SWOT-nya ya, kekuatannya apa dan sebagainya ya. Mana yang eh, distribusinya itu mau kemana. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan pendapatannya dan sebagainya. Nah, ini kita akan bahas dalam ASN teman-teman nanti. Oke, saya tampilkan dulu sebentar. Bisa terlihat ya. Jadi ini untuk semua jenjang ya, dari prodi-prodi di FKIP 2, 1, 2D. Ini 24 hours deadline itu sebenarnya lebih ya, itu hanya untuk administratif. Jadi teman-teman bisa submit dari kemarin malam sampai besok tanggal 19 Juli ya, pukul 23.59. Nah, itu jadi masih lama dan teman-teman dari kemarin juga sudah mempersiapkan, hanya tinggal istilahnya mencurahkannya dalam ASN 8 ini. Nah, mari kita bahas sedikit bersama-sama ya. Jadi nanti di lingkungan sekolah atau universitas Anda atau di sekitar Anda ya, bisa seperti kemarin mengacu ke format model Canvas Business Plan. Nah, jadi teman-teman bisa membuat kelompok, tapi maksimalnya 6 ya. Jadi nanti laporan ini kan memberikan pemahaman tentang bagaimana ya praktek entrepreneurship. Loh, Pak, gimana kalau yang kemarin saya punya, teman saya punya? Boleh individu misalnya kalau memang ini sulit, saya toleransi plan B-nya. Tetapi kalau bisa nanti misalnya ada teman yang belum begitu kuat ya dasar-dasarnya, observasinya, wawancaranya kemarin, bisa bergabung dengan teman yang lain untuk membantu ya menyelesaikan laporannya dengan memilih salah satu usaha yang akan dibahas. Usahanya kemarin sudah tahu ya, topik-topiknya bisa spesifik. Eh, yang mungkin tersirat di sini adalah yang karena kemarin sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah teman-teman boleh menceritakan yang akan dilakukan, boleh yang sedang berjalan, boleh yang sudah best practice. Nah, ceritakan. Nah, itu. Mungkin ada teman-teman yang punya usaha dulu ya, mungkin di Ilkor kemarin ada yang di Jalan Kaliurang, ternak eh, lele, ikan, dan sebagainya diceritakan boleh. Ada yang di sekolah ya, kemarin di beberapa sekolah swasta itu ada cerita tentang entrepreneurship-nya boleh. Nanti bisa salah satunya ya. Tapi dijelaskan dengan format Canvas Business Plan tentang lingkup praktiknya seperti apa, segmen pelanggannya seperti apa, lalu
nilai yang dihasilkannya seperti apa, ya. Ini karena ini hanya review, jadi teman-teman bertanggung jawab untuk melihat materi bisnis plan kalau lupa ya, tidak dalam penjelasan UAS ini. Nah, lalu saluran distribusinya seperti apa? Itu kan yang ada dalam bisnis plan model Canvas ya. Identifikasi saluran distribusinya untuk mencapai tadi kaitannya dengan segmen pelanggan yang di awal tadi. Mau menyentuh siapa saja. Nah, lalu strategi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan potensialnya itu seperti apa? Strategi itu banyak ya, teman-teman bisa cantumkan di sini untuk mencapai segmen tersebut strategi apa. Nah, bahan mentah dan sebagainya ya sumber daya kuncinya apa? Termasuk sumber daya manusianya ya, pengajar, infrastruktur, peralatan dan lain-lainnya. Nah, kemudian bentuk strategi dan sumber tadi kan ada menjadikan sebuah kegiatan ya. Ya, kegiatan kuncinya apa saja, proses langkah-langkahnya nah diceritakan di sini. Ingat, teman-teman tidak hanya membuat gambar dan poin, tetapi nanti di bawahnya itu teman-teman harus jelaskan per partnya ya, perbagiannya itu harus dijelaskan, itu fungsinya ya. Lalu mitra kuncinya, analisis risikonya, ya, mitra kuncinya kan bekerja sama dengan siapa saja, mungkin ada beberapa pihak yang menanamkan sahamnya, modalnya di situ bisa diceritakan. Nah, kemudian analisis risikonya apa nanti ya? Kan kalau kita berbisnis atau memperlakukan perencanaan itu ada mitigasi untuk menghindari itu. Jadi kita harus tahu yang akan dihindari itu apa. Ya harus melihat, oh risikonya kalau lewat sini dekat tapi banyak lubangnya gitu ya. Nanti jadi strateginya kan bisa menyesuaikan. Hal ini semua dalam bisnis canvas plan saya memakai analogi itu tadi ya, jalan mau ke suatu tujuan itu. Dengan satu bagian-bagian lain itu terintegrasi ya, tidak mungkin terpisah satu sama lain. Jadi nanti penjelasan teman-teman harus tersinkronisasi. Tidak mungkin nanti membahas tentang analisis risiko tapi strateginya kok beda dengan untuk menghindari itu tadi, risiko-risiko itu. Nah, atau strateginya tidak sesuai dengan apa yang akan dituju di segmen pasar itu. Nah, gitu. Ya, misalnya mau pergi dari Semarang mau ke Kalimantan ya, Palangkaraya. Itu kan segmennya di Palangkaraya tujuannya. Nah, strateginya kan nggak mungkin jalan kaki tanpa ada melalui laut ataupun udara. Jadi kalau di situ sudah mengetahui analisis risikonya adalah adanya jarak yang dibatasi oleh laut, laut itu analisis risikonya, strateginya harus ada mencantumkan beberapa hal. Salah satunya bisa melalui udara, bisa melalui laut, kapal. Nggak mungkin hanya jalan kaki tanpa membeli tiket dua itu. Nah, analoginya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian di tahap-tahap akhir itu kan ada bagaimana evaluasi dan pelaporannya. Nah, nanti formatnya sampai nyusunnya sampai terakhir itu menggunakan ya, bisnis canvas model. Nah, nanti laporannya dalam bentuk format PDF atau dokumen atau Word. Nah, penilaiannya ada di bawah ini sesuai dengan yang di atas. Teman-teman bisa lihat berapa persen ya. Poinnya itu 100 maksimal. Nah, kemudian nomor 13 itu sebagai validitas ya. Referensi, boleh referensi secara deskripsi, itu yang sekunder saja, tapi yang paling wajib adalah referensi dan acuan real kalau teman-teman itu tidak hanya mengarang atau memberikan prompting di ChatGPT, AI generatif, dan lain-lain. Itu sangat gampang ya. Jadi teman-teman harus mencantumkan dalam setiap poin-poinnya itu bukti, langkah interview, videonya, fotonya, lokasinya ya, tidak dari internet dan sebagainya ya. Oke, itu nanti teman-teman sudah berbicara baik sana sini tanpa adanya referensi ini, ya nilainya akan sangat berkurang drastis karena itu hanya bisa bercerita di awang-awang saja tanpa adanya realisasi. Ya, kemarin teman-teman yang ada beberapa kelompok atau individu di UTS itu yang sudah melakukan real sampel bukti satunya saja ya, karena UTS kan masih belajar, masih tahap tengah dalam mengatasi SWOT kemarin ada yang melakukan wawancara, ada rekamannya, real ya mendatangi tempatnya itu sangat poinnya sangat tinggi karena dia tidak hanya bercerita mengarang ya karena saya sebagai asesor yang teman-teman akan melihat dari bukti teman-teman itu karena saya tidak mungkin mendatangi
semua jumlah kelas ini ya ke lokasi-lokasi yang teman-teman sebutkan. Kalau ada Google Maps, berikan titik Google Maps-nya juga ya. Itu karena mungkin beberapa tahun yang lalu saya dan Pak Nur itu melakukan random sampling ya, hanya beberapa, ternyata usaha yang dibahas itu fiktif. Nah, gitu. Jadi jangan ya. Kejujuran itulah yang utama. Tulisannya sangat bagus semua, nanti bisa di bawah KKM ya, kalau memang itu hanya fiktif. Nah, itu nanti filenya secara rinci bisa teman-teman download dan baca ya. Ini rekaman ini sudah Zoom ini sudah saya rekam nanti sebagai pengganti presensi pertemuan terakhir ya. Teman-teman nanti akan yang tidak hadir, berhalangan hadir, rekamannya mungkin nanti secara singkat akan saya upload juga di webinar ini. Nah, sekarang akan saya buka pertanyaan karena pertemuan terakhir review tentang perjalanan tadi untuk dirangkum dalam ASN 8-nya yaitu teman-teman akan membuat model bisnis Canvas. Oke. Dan ditanyakan yang sudah datang, Mas Edmundus dan Mas Rohadi ya yang baru datang. Lainnya ada yang ditanyakan enggak? Halo, Sir. Enggak? Mas Josh? Ya, eh, berarti kalau misalkan saya sudah melakukan bisnisnya gitu, Hmm, cuma berbeda dengan yang di apa di assign waktu UTS itu oke ya? sangat boleh. Ya, sangat oke. Oke. UTS apa itu kan my suggestion is kill two birds with one stone. Ya, misalnya sudah ada ASN sebelum UTS itu menceritakan SWOT belajar lalu UTS-nya. Nah, kalau memang itu sejalur, maksudnya tidak ada sesuatu kendala dan itu layak untuk diceritakan, lumayan berbobot, ya kan? Tidak ada evaluasi silahkan, itu maksudnya memperingan. Kalau misalnya ragu-ragu apa mau atau punya beberapa sudut pandang pembahasan ya itu tidak dilarang silahkan. Cuma ya kayak mesti Mas Jos tadi kan kerja 2 kali yang kemarin dikerjakan di UTS kan tidak bisa dicantumkan lagi ya. Jadi banyak hal yang harus dimulai untuk diceritakan gitu. It's totally okay Mas Jos, tidak apa-apa. Ya, boleh punya keluarganya, tetangganya, areanya yang memang ya perlu izin nanti ya untuk informal. Kalau untuk proyek-proyek seperti ini saya yakin boleh gitu. Tadi ada satu dari Mas Jos, yang lainnya oke, sudah jelas. Saya cek 2 saja ya dari Mas Edmond, bisa open mic Mas Edmond. Halo Mas Edmond. Oke, nunggu Mas Halo Edmond. Pak, Sudah jelas. sudah Pak. Sip. Terima kasih Mas Edmond. Mbak Divani 2, coba open mic. Baik, Pak. Sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Insya Allah untuk saat ini udah sih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat mempersiapkan ya. Nah, dari instruksi sebenarnya sudah lama, tetapi secara formal sudah saya upload semalam, sehingga teman-teman sampai tanggal 19 Juli malam pukul 11.59 bisa memaksimalkan itu. Oke, ingat, saya highlight tentang kejujuran, tentang sesuatu yang real, bukan hanya hasil dari prompting di AI generatif. Itu ya, karena kita harus memitigasi berbagai hal kekinian. Karena itu memang untuk mendukung kompetensi teman-teman ya. Teman-teman bisa berdinamika, merasakan hal secara real, ya, untuk besok suatu saat bisa diimplementasikan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, review untuk instruksi UAS sekaligus ini adalah selamat datang Mbak Amelia ya, nanti melihat rekamannya, sudah dimulai, sudah hampir 25 menit, jadi hanya untuk review, Ya wes. ya, review ya, review tadi sudah, nanti rekamannya akan saya upload di web e-learning. Ya, oke saya presensi ulang, screenshot ulang ini. Ada Mbak Aila, Alia.
Oke, terima kasih. Kalau tidak, saya tutup ya pertemuan. Oke, nanti yang terlambat-terlambat kan melihat rekaman ini atau yang belum, itu bisa komen di forum dengan menunjukkan bahwa sudah melihat rekaman video di Zoom ya, di web e-learning. Oke, saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Yang terlambat nanti bisa melihat rekamannya di web e-learning ya, tentang review dan juga maksudnya itu secara tersirat review, tetapi itu nanti termasukkan dalam UAS teman-teman. Selamat mempersiapkan, selamat weekend. Nah, besok ada hari tenang dan semoga sukses tidak hanya di edupreneurship tapi juga di mata kuliah lain ya. Selamat pagi, sampai jumpa lagi teman-teman. Pagi, Baik, Pak. makasih Pak. Ya, Pagi, Pak. Makasih, Pak. ya, sama-sama.